أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bab terkait bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan, dan pembahasan terakhir berkaitan dengan hilah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk bisa menyamarkan perkara riba. Sekarang kita masuk pada bab baru. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, babu bai'il usuli wath thimar. Bab terkait masalah jual beli usul dan jual beli thimar. Yang dimaksud dengan usul di sini, akhwan, yaitu al-aradi wad-dur wasyajar wa nahwiha. Yaitu masuk al-usul, yaitu jual beli tanah atau jual beli rumah atau jual beli pohon dan seterusnya. Sedangkan thimar yang dimaksud adalah bentuk jamak dari thamarah, yaitu buahnya, sesuatu yang diambil dari pohon. Nah, itu thimar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fa thamaratuha lil ba'i illa an yashtaritaha al-mubta'. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan makna tu'abbar di sini, akhwan, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar. Nakhl pohonnya. Jadi nakhl itu pohon kurma. Kalau tamar itu buahnya, kurmanya yang sudah kering. Sedangkan rutab itu apa? Buah kurma yang masih basah, masih segar. Nah, siapa saja yang menjual pohon kurma ba'da an tu'abbar, setelah kurmanya itu dikawinkan, ya, karena takbir itu at-talqih, karena kurma, akhwan, tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan kurma itu butuh bantuan manusia. Dulu Nabi SAW ketika tiba di Madinah, melihat para penduduk Madinah, mereka apa? Di antara pekerjaannya dan kesibukannya adalah apa? Mengawinkan kurma. Taib. Jadi agar buahnya bagus. Taib, penyerbukan dibantu oleh manusia. Nah, kalau sendiri maka hasilnya jelek. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur untuk tidak perlu repot-repot. Akhirnya para sahabat tidak melakukan hal tersebut, dan ternyata hasilnya jelek. Disampaikanlah hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena Nabi tahu tentang perkara-perkara dunia kalian, dalam artian urusan dunia,
Kalian lebih tahu dalam masalah ini karena mereka tukang kebun kurma. Sehingga akhirnya berlaku kembali, dilakukan kembali oleh para petani-petani kurma di sana. Nah, untuk apa? Mengawinkan atau membantu penyerbukan pohon kurma. Nah, kalau seorang menjual pohon kurma setelah dilakukan penyerbukan, maka fathamaratuha lil bai'. Buahnya ini untuk siapa? Buahnya, hukum asalnya kawan, buahnya ini bagi bai'. Bagi apa? Bagi yang menjual. Ya. Kenapa? Karena dia menjualnya sudah disilangkan, dikawinkan ini calon-calon buah kurma itu. Baik. Illa an yashtarita al-mubta', kecuali apabila al-mubta' yaitu orang yang membeli mempersyaratkan. Dalam artian, aku beli pohon kurma ini, syaratnya nanti buahnya pun aku beli sekalian. Tapi kalau tidak ada persyaratan ini, hukum syar'i menetapkan bahwasanya buahnya itu adalah hak bagi penjual. Ini maksud hadis. Qala fan-nakhlu idza bi'a ba'da ta'biri fathamaruhu lil bai' illa an yashtaritahu al-mushtari wa yutraku fi ru'usin nakhli ila al-judad. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya pohon kurma apabila dijual setelah dilakukan penyerbukan, maka buahnya bagi penjual. Berarti ditunggu sampai buah nanti. Kecuali apabila pihak pembeli mempersyaratkan, ketika dia membeli pohon itu, dia mempersyaratkan pokoknya apapun yang terjadi buahnya ikut saya beli. Dalam artian buahnya ikut menjadi hakku. Tapi apa yang dihitung? Pohonnya. Tidak boleh ketika itu buahnya dihitung, boleh tidak? Betul. Kenapa? Karena belum ada juga, ya kan? Belum ada. Masih baru penyerbukan. Juga belum jelas, kecuali kalau sudah jelas ada buahnya. Itu dihitung. Sehingga dibiarkan tetap berada di di pohon kurma sampai matang. Ini makna hadis. Qala wa kadzalika sairul asyari idza kana samaruhu badiyan. Nah, hukum ini berlaku juga pada semua pepohonan apabila buahnya nampak jelas. Baik. Ai wa hadza yantabiqu ala kullil asyjar allati laha samarah qad zaharat karman wa tin wal inab wa ghairiha. Fa idza bi'a ba'da zuhuri thamarah fa innaha takunu lil bai' illa an yashtarital mushtari. Nah, hukum ini berlaku pada semua pepohonan yang memiliki buah apabila telah nampak buahnya, kawan. Buahnya telah nampak. Sudah ada tanda-tanda misalnya menguning. Sudah mulai diketahui nanti hasilnya berapa. Seperti misalnya delima, kemudian tin, tin? Ya, buah tin. Kemudian inab, anggur dan yang lainnya. Kalau kita mangga, kelengkeng dan seterusnya. Tapi kalau kelengkeng tidak dijual pohonnya, kan? Yang dijual pohonnya apa? Pohon kelapa. Pohon misalnya mangga, karena pohonnya besar.
dijual pohonnya, atau nanti mau dipindah tangankan pohon tersebut misalnya ke pemilik lain. Nah, ketika waktu itu sudah musim, seperti misalnya saat ini musim mangga. Nah, kemudian kita jual mangga, pohon mangganya, kita jual pohon mangga. Tayyib, yang dijual pohonnya. Dan saat ini sudah nampak buah-buahnya ya sudah mulai menguning. Maka ketika yang dijual adalah pohonnya, maka buah ini bagi siapa? Bagi penjual atau pembeli, Akmal? Bagi penjual. Kecuali apabila ketika tawar-menawar pihak pembeli mengatakan aku mau beli pohonnya tapi syaratnya buah-buah itu juga ikut aku beli. Ya ikut dalam harganya ini misalnya. Berarti kalau nanti disetujui oleh pihak penjual maka buah-buahnya ikut menjadi apa? Menjadi hak pembeli. Tapi kalau tidak ada persyaratan maka kembali hukumnya kepada hadis ini bahwasanya buah-buahnya menjadi milik penjual. Wa mithluhu idza dhahara az-zar'u alladhi la yuhsadu illa marratan wahidan. Dan yang semisal ini juga apabila telah nampak hasil pertanian pada suatu tanaman yang tidak dipanen kecuali sekali saja. Ya, panennya sekali. Kalau sudah dipanen sudah harus tanam lagi. Seperti apa contohnya? Padi, jagung. Tayyib. Itu kan ketika panen ya sekali tok. Ketika mau panen berikutnya ya harus tanam lagi. Ya, tanam lagi. Fa in kana yuhsadu miraran fal usulu lil mushtari wal jazzah adh-dhahirah indal bai' lil bai'. Kemudian apabila dia bisa dipanen berkali-kali maka usul lil mushtari, ya pokok atau pohonnya menjadi milik apa? Milik pembeli. Dan hasil yang nampak itu menjadi milik penjual. Berarti dari sini ikhwan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pohon atau tanaman pertanian terbagi menjadi dua. Perhatikan catatan kaki. Fazar'u naw'an. Ya, tanaman itu ada dua jenis. An-naw'ul awal wa huwa ma yuhsadu miraran. Tanaman yang jenis pertama yaitu yang bisa dipanen berkali-kali. Kal barasim wan na'na wal qurras wa nahwiha. Baik. Na'na itu kalau di bahasa kita buah daun mint. Na'na biasa untuk campuran minuman. Daun mint. Barasim coba dilihat di kamus. Wal qurras itu daun semacam daun bawang yang hijau-hijau itu. Biasa untuk campuran dalam sayuran, sop dan seterusnya. Dan yang semisalnya ini kan ketika diambil, dipotong nanti akan muncul lagi, tidak perlu tanam baru. Baik, demikian pula tadi daun mint ketika dipetik ya nanti akan tumbuh baru lagi. Aw yalqatu miraran kal khiyari wal badinjan wa nahwihima. Atau diambil berkali-kali. Seperti apa? Khiyar, timun. Timun kan panennya berkali-kali, ya kan? Sehari sekali itu. Akmal suka panen. Hari ini panen, besok panen lagi terus sampai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Baik, demikian pula badinjan, ya labu-labuan dan semisalnya. Fa usuluz zar'i lil mushtari
wal jazzah adh-dhahirah 'indal bai' lil bai'i illa idza syaratahul mushtari kama taqaddam. Maka untuk yang seperti ini ketika dijual asalnya, yang dijual asalnya, misalnya dijual tanahnya, misalnya tanah ini tak jual, asalkan tadi mencakup tanah misalnya, tergantung yang mau dijual apa. Kalau seperti ini tentunya kayaknya ya orang tidak akan menjual pohonnya, ya kan. Masa mau jual pohon timun, ya kan. Yang dijual ya paling tanahnya tak jual. Tayyib. Tapi di situ ada tanaman timun. Ada tanaman timun. Sudah apa? Sudah mulai kelihatan buahnya. Maka buah tersebut hak siapa? Apa Sukaina? Hak penjual. Kecuali apa? Sepakat dulu atau kecuali yang membeli mempersyaratkan untuk buah-buahan itu juga masuk dalam cakupan kepemilikannya. Baik. Apa tadi Barosim? Apa? Nama tumbuh-tumbuhan? Baik, birsim. Nama tumbuhan yang daunnya bentuk 3 serangkai. Baik. Contohnya di kita apa? Ya misalnya mungkin kayak ubi. Daun ubi. 3 serangkainya gimana? Bentuk 3 gini. Pokoknya ya semacam itulah. Tapi kalau ubi tempat kita kan ya ubi sekali panen kan? Ya dicabut sudah. Tayyib. Ini yang panennya berkali-kali. An-naw'u tsani. Oh, ini kalau misalnya yang yang dijual daunnya untuk lalapan. Labas. Baik. An-naw'u tsani wa huwa ma la yuhsadu illa marratan wahidan. Ya, jenis tumbuhan pertanian yang kedua yaitu yang tidak dipanen kecuali sekali saja. Kalau sudah dipanen sudah harus nanam lagi. Kalbur wa syair seperti gandum wal arus, kemudian juga padi dan yang semisalnya, jagung. Fahadha yakunu lil bai' wa yamqa fil ardi al mabi'ah ila al hasadi katsamarah. Wa la yastahiqqul mushtari ujratan ala dzalik illa an yashtaritahu al mushtari kama taqaddam. Baik. Maka tanaman-tanaman tadi akhwan itu adalah apa? Hak bagi penjual. Baik. Maka tanaman tersebut dibiarkan, ya, itu masih hak penjual. Jadi ketika tanahnya dijual, saya jual tanah. Di tanah itu ada tanaman padinya, atau ada tanaman jagungnya, tayyib, atau ada tanaman semangkanya. Maka ketika tanah dijual ini asal, tanah itu usul, tanahnya dijual, tanamannya bagi siapa? Tanaman itu adalah hak penjual. Jadi dibiarkan, kalau tidak ada perjanjian maka tanaman itu dibiarkan sampai panen. Dibiarkan sampai panen oleh pihak penjual, baru kemudian nanti pihak pembeli berhak untuk mengolah tanahnya setelah itu. Ini pada dasarnya. Tayyib. Wala yastahiqul mushtari ujratan ala dzalik. Dan pihak pembeli tidak berhak untuk meminta meminta uang sewa. Misalnya namanya padi itu kan punya umur. Umurnya berapa hari Pak biasanya? Nanam padi 90 lah. Nah ini di hari ke-30, hari ke-30 sawahnya dijual. Ya, sawahnya dijual.
karena butuh uang, dijual sawahnya. Nah, ada yang membeli, terjadilah akad ya penjualan sawah. Maka ketika akad seperti ini tidak ada persyaratan apapun, ya tidak ada syarat nanti parinya untuk pembeli dan harus segera segera misalnya tanaman itu harus segera dipotong misalnya karena ingin dibersihkan mau dibangun. Nah, ketika tidak ada persyaratan seperti ini, maka hukumnya harus ditunggu sampai panen. Ditunggu sampai panen, dan hasil panen itu adalah hak milik penjual. Hak milik penjual, dan dari hari ke-30 sampai hari ke-90 berarti ada 2 bulan. 2 bulan ini, nah, pihak pembeli tidak berhak untuk meminta apa? Tidak berhak untuk meminta upah sewa. Kan ini sudah tanah tak beli, kenapa kamu masih tanamanmu di situ, tanamannya diambil, cabut sana. Nah, ini tidak bisa. Secara hukum syar'i, tanaman itu dibiarkan sampai panen. Baik. Kecuali ya kawan, kalau mempersyaratkan, saya mau beli tapi pokoknya langsung ketika terjadi akad jual beli, nah semuanya semua yang ada di situ, nah menjadi milikku, termasuk pohon-pohonnya. Nah, maka ini syarat ikhwan menjadikan semua yang ada di tanah tersebut adalah milik milik pembeli. Baik. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdu salahuha, nahal bai'a wal mubta'. Ini hukum lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.